Dan untuk posisi awal itu seperti ini teman-teman. Posisi awal itu seperti ini ya. Jadi bukan begini. Nah, ini nanti kalau kita pahat itu arahnya ke sana, maju ya teman-teman. Jadi kalau kayak begini ini bisa lurus ke bawah. Halo teman-teman, hari ini saya akan sedikit mereview pahat manual dari Aston. Dan saya akan berbagi teknik bagaimana membuat lubang purus menggunakan pahat manual. Membuat lubang purus, ini saya akan review sedikit saja ya teman-teman. Ini ada bermacam-macam ukuran dari pahat Aston. Ini mulai dari setengah, 1/2 ya teman-teman. Ini kalau sentinya itu 12 mili ya, 12 mili. Nah, kemudian ada yang 3/4. Ini 3/4, ini ukurannya 2 cm. Kemudian ada 1 inci. Ini ukurannya 2,5 cm teman-teman. Kemudian 1 inci 1/4. Ini ukurannya 3 cm 2 mili teman-teman. Dan ini tajam ya teman-teman, ini tajam sekali. Kemudian dari pahat ini sendiri, ini bagian gagangnya ini sudah dilengkapi dengan besi seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti kalau diketuk-ketuk sama palu itu aman ya teman-teman, kuat. Beda kalau sama cuma atomnya doang atau plastiknya doang, itu kan mudah pecah. Ini kan ada besinya, jadi lebih kuat teman-teman. Nah, jadi di sini nggak ngomong doang ya teman-teman, ini langsung kita praktekkan saja membuat lubang bobok. Nah, biasanya kalau membuat purus itu yang sering digunakan itu biasanya yang ukuran 1 cm 2 mili ini teman-teman. Jadi ini buat purus atau lubang purus pintu maupun jendela itu biasanya menggunakan yang ukuran seperti ini teman-teman, ukuran setengah. Jadi ini kalau sentinya 1 cm 2 mili. Kebetulan ini ukurnya pas teman-teman, pas seperti ini ya. Jadi di sini saya akan praktekkan di sini ya teman-teman. Posisi awal itu seperti ini teman-teman. Posisi awal itu seperti ini ya. Jadi bukan begini. Nah, ini nanti kalau kita pahat itu arahnya ke sana, maju ya teman-teman. Jadi kalau kayak begini ini bisa lurus ke bawah. Nah, kemudian di sini kita tinggal ketuk saja ya teman-teman. Nah, kemudian langkah kedua seperti ini teman-teman. Jadi arahnya sekian ya teman-teman, 1 cm gitu ya teman-teman. Jadi kalau terlalu banyak begini ini akan kesulitan ya. Jadi arahnya seperti ini aja ya teman-teman. Dan posisi hadap pahatnya masih sama ya teman-teman. Kemudian kita kembali lagi mundur seperti ini. Kita ulangi seperti ini teman-teman. Ini kurang lebih 8 mili kedalamannya. Nah, kemudian kita balik posisi pahatnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ketuk lagi seperti ini. Kemudian untuk jaraknya yang kedua seperti ini aja ya teman-teman, tipis-tipis ya, 0,5 cm. Nah, kemudian ini semakin ke ujung itu semakin dalam teman-teman, kalau kita memakai teknik seperti tadi ya teman-teman. Tekniknya seperti ini, semakin ke depan itu semakin dalam. Kemudian kalau kurang dalam, ini kita bisa
memahat ulang dengan arah mundur ya teman-teman. Kalau kita menggunakan arah mundur seperti ini teman-teman, tapi posisi pahatnya masih sama seperti ini. Kemudian yang tepi kita balik lagi posisi pahatnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kalau kurang dalam teman-teman bisa mengulang lagi untuk kedalamannya atau menyesuaikan ya teman-teman. Dan jika pahatannya yang samping kurang rapi, bisa kita rapikan menggunakan pahat yang agak lebar ya teman-teman. Oh ya teman-teman, nggak terasa ternyata pahatnya tajam ini teman-teman ya. Belum saya asah, langsung saya pakai aja, ternyata sudah tajam ini teman-teman. Kemudian ini saya akan coba buatkan purusnya ya teman-teman. Seperti ini. Jadi setelah kita gergaji seperti ini ya teman-teman, ini kita tinggal memahatnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, teknik membuat lubang purus ataupun membuat purusan dengan teknik manual atau menggunakan pahat manual. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman, walaupun ini tadi menggunakan teknik manual ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya peralatan yang mesin, itu kalau memang benar-benar ingin belajar membuat seperti ini bisa kok, hasilnya pun juga bagus ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak video ini, semoga ada sedikit manfaat buat teman-teman. Salam tukang kayu.